mengasihi, saling melayani. Kami sangat senang menjadi keluarga di Wartasiki. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom juga buat keluarga yang di rumah. Semangat banget nih kita mau memuji dan menyembah Tuhan di hari Minggu yang ceria ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Tuhan, makasih banget buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul dan memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja atas ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama teman-teman kita. Let's go! Whenever I need some answers, God, I turn to you. You are my help when I need wisdom. You always see me through. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I 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 don't wanna stop, I don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop, I don't wanna stop running to you, God. I don't wanna stop, I don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop, I don't wanna stop running to you, God. You're all I need, my source for everything. When I don't know what to do, you help me figure it out. I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Shalom adik-adik. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, jangan lelah. Tepuk tangan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya! Sama-sama kita tepuk tangan dengan lebih sungguh-sungguh. Katakan sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun Di atas dasar iman. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, walaupun tak dapat melihat, kita tetap percaya. Apa artinya? Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau adalah langkahku. Walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Sama-sama kita mau dengan sungguh-sungguh merenungkan dan menyanyikan pujian ini dari Allah. Sama-sama katakan, Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Halo semuanya, perkenalkan aku Kak Beka. Aku adalah seorang yang suka berpetualang dan menemukan hal-hal kuno. Dan aku tuh lagi seneng banget karena aku menemukan sesuatu yang kuno, yaitu sebuah bunga kuno. Nah, ini dia benihnya. Sebuah bunga kuno ini disebut Solomon Seal atau bunganya Raja Salomo. Wah, keren banget ya. Dan sekarang KBK udah punya benihnya. Nah, kita tanam ya. 1, 2, 3. Yuk kita masukin ya. 1, 2, dan 3. Nah, benih Solomon Seal ini mengingatkan kita sama Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang paling berhikmat di dunia sampai sekarang. Hikmat adalah menemukan apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Waktu Raja Salomo menjadi raja, dia membangun bait Allah dan juga dia memerintah dengan bijaksana selama 40 tahun. Yuk kita tutup dulu benihnya. 1, 2, 3. Oke, kita tunggu ya. Pasti benih ini akan segera tumbuh. Kok nggak tumbuh-tumbuh sih? Oh, apa yang salah ya? Oh iya, aku belum kasih air. Ya ampun, pasti kalau Raja Salomo, dia pasti tahu deh untuk menanam kita perlu air. Aku berharap banget aku bisa berhikmat seperti Raja Salomo. Jadi penasaran gak sih kok bisa ya Raja Salomo berhikmat banget? Kita akan menemukannya di cerita Alkitab kita hari ini. Yuk kita dengerin sama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh di Alkitab. Dia adalah anak dari Raja Israel yang kedua. Siapa kira-kira ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dia adalah Raja Salomo. Wah, hebat semuanya. Raja Salomo itu diangkat menggantikan Raja Daud. Tapi
Dia selalu berpikir bagaimana sih menjadi raja yang baik. Dia melihat dari Raja Daud, tapi bukan itu aja. Suatu hari Tuhan menampakkan diri di mimpi Salomo. Di mimpinya Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa saja dan Tuhan akan memberikan semuanya kepada Salomo. Tuhan, Kau mengangkatku jadi raja. Berikanlah kepadaku hikmat agar aku bisa memerintah bangsa-Mu dan agar aku tahu mana yang benar dan mana yang salah. Wow, kalian dengar? Ini adalah permintaan yang sangat luar biasa. Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo juga tidak minta kehormatan, dia tidak meminta menjadi lebih tinggi ataupun hidup yang enak, umur panjang. Dan apa yang dia minta? Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo dan dia berjanji akan memberikan hikmat kepada Salomo. Oh, bukan hanya itu. Tuhan juga memberikan Salomo kekayaan dan juga kehormatan. Wow, luar biasa sekali. Hingga pada suatu hari Salomo dihadapkan dengan satu masalah, yaitu ada 2 orang perempuan yang datang menghadap kepada Salomo. Mereka datang dengan memperebutkan seorang bayi yang baru lahir. Salomo harus mengetahui siapakah ibu yang asli dari bayi tersebut. Ini punyaku. Ini punyaku. Ini punyaku. Ini punyaku. Raja, ini adalah bayi saya. Tapi dia selalu bilang bahwa ini bayinya dia. Iya, memang ini adalah bayiku. Ini punyaku. Ini punyaku. Salomo mulai berpikir bagaimana caranya untuk menemukan ibu dari bayi tersebut. Nah, sampai akhirnya Salomo menemukan satu cara. Bawakan aku pedang. Raja, apa yang hendak Raja lakukan? Aku akan membelah bayi ini menjadi 2 dan kalian akan mendapat setengah masing-masing. Ya, betul. Betul Raja. Belah saja, belah saja. Tunggu Raja, jangan lakukan. Berikan bayi ini kepada dia saja, agar bayi ini bisa tetap hidup. Baiklah, sekarang saya tahu siapa ibu dari bayi ini. Ini punya dia. Ambillah. Oh. Bisa kalian lihat? Mungkin caranya Salomo tidaklah masuk akal. Masa seorang bayi akan dibelah? Tapi tentu saja tidak. Salomo hanya memberikan tes karena dia tahu bahwa ibu yang asli pasti tidak akan rela untuk anaknya dibelah jadi 2. Salomo percaya akan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Salomo, itulah yang harus kita lakukan jika kita menjadi pengikut Tuhan. Kita pasti punya masalah. Masalah yang berat, masalah yang harus diputuskan. Tapi saat kita mau mendengarkan Tuhan
dan kita mau berkumpul bersama orang-orang yang punya hikmat, maka lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang berhikmat. Jadi tanaman itu nggak cuma perlu tanah dan benih untuk tumbuh, tapi juga perlu air. Dan satu lagi, tanaman itu perlu waktu. Kita nggak bisa berharap tanaman ini tumbuh seketika itu juga, tapi perlu waktu. Bahkan tanaman salaman seal ini, kalian tahu nggak sih, ini perlu 2 tahun untuk tumbuh. Ya ampun, lama banget ya. Menunggu hikmat kita untuk bertumbuh juga sama nih kayak menunggu tanaman ini untuk tumbuh. Waktu Salomo minta hikmat sama Tuhan, dia juga pasti nggak langsung dapat itu dalam 1 malam dan langsung jadi raja yang paling berhikmat di dunia. Pasti dia juga menunggu. Kabar baiknya, kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Yakobus ada menulis, tetapi apabila ada yang kekurangan hikmat di antara kamu, hendaklah ia mintanya kepada Tuhan karena ia akan memberikannya kepadamu. Jadi mungkin saja hikmat itu bisa muncul tiba-tiba waktu kita lagi butuh, atau bisa jadi juga hikmat kita bertumbuh seperti bunga ini. Yang paling penting yang harus kita percaya bahwa adalah Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Mungkin dari orang-orang di sekitar kita, atau dari kesalahan yang kita buat, atau bahkan dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Dan itulah hal yang paling penting yang perlu kita ingat hari ini. Kita bisa mempercayai Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Ingat itu baik-baik ya. Dan ketika kamu lagi menghadapi masalah yang sulit atau harus mengambil keputusan yang susah, kamu bisa berdoa dan bicara sama Tuhan untuk memberikan kamu hikmat. Tapi kadang kita juga masih tetap bingung, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, kalau kalian mengalami hal itu, kalian bisa bicara sama orang-orang yang kalian percaya, orang-orang yang lebih dewasa, yang bisa membantu kalian untuk menemukan hikmat Tuhan. Walaupun sulit, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kalian hikmat dan jangan pernah berhenti untuk menggali hikmat itu. Oke. Kayaknya sampai sini dulu ya pertemuan kita dan jangan lupa ketemu lagi sama KBK 2 tahun lagi ya dengan Salaman Seal yang udah bertumbuh. Bye-bye semuanya. Selamat hari Minggu. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Hai adik-adik, kita berjumpa kembali. Nah, hari ini kakak akan bermain dengan Play-Doh. Kakak akan membentuk sesuatu dari Play-Doh. Nanti adik-adik di rumah juga bisa membentuk apa saja dari Play-Doh. Nah, sekarang siapa yang bisa menebak? Kira-kira kakak akan membuat apa ya dari Play-Doh ini? Bentuknya seperti kursi. Tapi kakak bukan mau membuat kursi. Kemudian kakak menggulung Play-Doh-nya membentuk spiral. Kira-kira jadi bentuk apa ya? Siapa yang bisa menebak? Nah, kakak membentuk 2 buah lingkaran. Dan kemudian kakak menempel Play-Doh berwarna hitam dan membuat mata. Kemudian kakak akan menempel kedua mata itu di atas kepala binatang dari Play-Doh yang kakak buat. Kira-kira ada yang udah tahu nggak? Kakak bikin apa? Binatang apa ya ini? Betul sekali adik-adik, hebat. Ini adalah siput. Hebat adik-adik semua bisa menebak dengan baik. Nah, adik-adik bisa membentuk kreasi sendiri di rumah dengan Play-Doh. Selamat berkreasi adik-adik. Terima kasih. Oh iya adik-adik,
Kakak lupa untuk ingetin adik-adik, buat adik-adik yang belum ikut Kids Altar, please ayo kalian harus ikut banget. Kenapa? Supaya iman kalian dan hikmat kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada kakak-kakak SGL dan juga teman-teman yang seru banget yang bisa kalian temui di sana. Oke? Jangan lupa untuk kontak Instagramnya WTC Kids supaya kalian bisa join Kids Altar kita. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye.